Halo semuanya, kenalin aku Indri, calon ahli kesehatan masyarakat idamanmu. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit nih tentang apa itu sih kesehatan masyarakat. Biasanya kalau teman-teman ditanya, kalau yang sekarang sedang berkuliah di program studi kesehatan masyarakat ataupun di Fakultas Kesehatan Masyarakat, mungkin teman-teman akan sering mendapatkan pertanyaan tentang, oh nantinya kerjanya di puskesmas ya. Nah, yang ditanyakan ataupun yang disampaikan oleh orang-orang itu sebenarnya tidak salah ya teman-teman. Namun kesehatan masyarakat itu tidak sesempit hanya bekerja di lingkungan puskesmas. Nah, banyak lagi nantinya di ruang-ruang instansi kesehatan yang akan diisi seorang ahli kesehatan masyarakat. Nah, sebelum sampai ke situ, yuk coba kita bahas dulu apa sih sebenarnya kesehatan masyarakat itu. Karena ada dua kata kunci ya, yaitu ada kesehatan dan juga ada masyarakat. Oke, coba kita kupas sedikit tentang apa itu kesehatan masyarakat. Nah, yang membedakan kesehatan masyarakat dengan bidang-bidang kesehatan yang lainnya karena memadukan ilmu dan seni untuk meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang hidup, dan juga mencegah penyakit melalui upaya-upaya yang terorganisasi dan melalui sebuah pemberdayaan dalam masyarakat ataupun melibatkan komunitas. Nah, inilah yang menjadi daya tarik kesehatan masyarakat dibandingkan kesehatan-kesehatan yang lainnya. Nah, kesehatan masyarakat ada dua poin penting ya, atau ada dua kata kunci, yaitu ada kesehatan dan juga ada masyarakat. World Health Organization menyatakan bahwasanya kesehatan itu merupakan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, bukan hanya sekedar bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Jadi, yang menjadi catatan di sini bahwasanya keadaan sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit, bukan hanya bebas dari kelemahan, namun sejahtera secara fisik, mental, dan juga sosial ya teman-teman. Nah, sedangkan masyarakat itu sendiri yang menjadi subjek daripada kesehatan masyarakat itu sebuah populasi, sebuah komunitas yang ada di masyarakat yang biasanya ini harus ditangani masalah kesehatannya seperti itu. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seorang ahli kesehatan masyarakat tidak hanya fokus di bidang promotif dan juga preventif saja dalam pelaksanaannya, meskipun dua bidang itu yang menjadi fokus utama dari seorang ahli kesehatan masyarakat. Namun, untuk menyukseskan hal tersebut, perlu adanya kolaborasi dalam bidang kuratif dan juga rehabilitatif, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu dapat dilaksanakan secara optimal untuk mendukung Indonesia sehat di tahun 2045. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran dari seorang ahli kesehatan masyarakat atau bidang kesehatan masyarakat itu bisa berperan di apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu di bidang surveillance dan pemantauan kesehatan. Surveillance ini akan mengintegrasikan beberapa data untuk mengamati bagaimana pola kejadian penyakit, faktor resikonya, kemudian pendistribusian penyakit itu apakah secara tempat, orang, atau waktu. Nah, melalui pengamatan secara berkala dan juga monitoring secara berkala melalui sistem surveillance ini akan diketahui bagaimana pola penyebarannya, apakah melibatkan usia, apakah melibatkan jenis kelamin, atau melibatkan faktor resiko di luar itu semua. Nah, melalui pengamatan pola penyakit ini nantinya akan ditetapkan langkah strategis ataupun langkah-langkah apa yang nantinya paling tepat untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Seperti halnya saat pandemi COVID-19 kemarin, itu dapat diamati melalui sistem surveillance bagaimana penyebarannya di setiap wilayah, kemudian ditetapkan langkah strategi seperti apa untuk menanganinya. Nah, itulah tadi yang pertama mengenai surveillance dan juga pemantauan kesehatan. Peran kesehatan masyarakat yang kedua adalah penelitian epidemiologi. Mungkin kurang lebih akan sama seperti surveillance dan juga pemantauan kesehatan. Namun kalau surveillance adalah kegiatan monitoring secara berkala, sedangkan penelitian epidemiologi fokusnya adalah di satu masalah kesehatan dan menyelidiki atau mengidentifikasi determinan-determinan dari masalah kesehatan tersebut. Nah, output dari penelitian epidemiologi ini untuk mengatasi ataupun merumuskan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut. Langkah yang paling efektif yang dibutuhkan secara cepat dan juga tepat ini dapat dilakukan melalui penelitian epidemiologi. Peran dari kesehatan masyarakat yang ketiga yaitu ada intervensi dan pengelolaan krisis kesehatan.
Dalam masa krisis kesehatan seperti bencana alam, wabah penyakit, bidang kesehatan masyarakat memiliki peran yang krusial untuk menyusun koordinasi pelayanan kesehatan dan juga menyusun koordinasi tanggap darurat pada saat terjadinya krisis kesehatan di hari H-nya tersebut. Jadi, kesehatan masyarakat yang mungkin saat ini masih jarang tersentuh, masih belum banyak diketahui oleh orang-orang, sebenarnya memiliki peran yang sangat penting jika memang dimaksimalkan, jika memang dioptimalkan dan diajak kolaborasi di antar multidisiplin ilmu, sehingga perannya dapat maksimal di bidang-bidang krisis kesehatan dalam penanganan wabah penyakit dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga tepat. Setelah berbicara mengenai peran dari kesehatan masyarakat, selanjutnya dampak dari kesehatan masyarakat. Saya rangkum menjadi 3 poin yang sangat penting dampak dari kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup. Yang kedua adalah pemerataan akses layanan kesehatan. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang salah satu goalsnya adalah menjadi Indonesia sehat, yang paling utama dan pertama adalah adanya pemberdayaan masyarakat. Diharapkan masyarakat itu dapat secara mandiri meningkatkan dan juga memelihara kesehatannya, dimulai dari lingkup paling kecil yaitu keluarga hingga nantinya naik ke tingkat RT, RW dan tingkat-tingkat selanjutnya. Diperlukan adanya pemberdayaan sehingga masyarakat dapat berdaya untuk mendeteksi masalah kesehatan yang ada di dalam dirinya sendiri dan berusaha secara aktif untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan di dalam keluarganya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan akses layanan kesehatan. Sampai saat ini beberapa wilayah yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke banyak yang belum merasakan adanya pemerataan akses layanan kesehatan. Masih terjadi ketumpang tindihan beberapa layanan kesehatan. Nah, sehingga peran kolaborasi antara kesehatan masyarakat dengan berbagai bidang kesehatan lainnya itu dapat meningkatkan akses pemerataan dari layanan kesehatan sehingga seluruh warga negara Indonesia dapat merasakan akses layanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi. Dan yang paling terakhir adalah peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup masyarakat di Indonesia belum bisa dikatakan sangat baik, namun sudah mulai berproses menuju ke kualitas hidup yang baik. Nah, sehingga dengan adanya pengoptimalan kesehatan masyarakat melalui berbagai bidang pemberdayaan dan lain sebagainya, kualitas hidup masyarakat di Indonesia dapat meningkat sehingga derajat kesehatan masyarakat di Indonesia meningkat secara optimal sesuai dengan tujuan jangka panjang negara Indonesia. Itulah tadi penjelasan singkat terkait dengan bidang kesehatan masyarakat. Mungkin kesehatan masyarakat tidak bisa hanya diartikan sesempit untuk bekerja di pusat kesehatan masyarakat yang ada di seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mengisi instansi-instansi kesehatan lain yang ada di Indonesia ini, baik itu di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Balai Kesehatan Masyarakat, hingga kantor kesehatan pelabuhan. Dan masih banyak lagi bidang-bidang atau ruang-ruang yang nantinya dapat diisi oleh seorang ahli kesehatan masyarakat, sehingga dapat bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi aktif dengan bidang-bidang kesehatan lainnya untuk menuju Indonesia Sehat tahun 2045.